Baiklah saudara-saudara semuanya, di pertemuan yang pertama ini sesi kita berkaitan dengan penjelasan tentang, ya, kalau sekarang boleh supaya nggak berbani kuota, boleh mikrofonnya dimatikan, internet dimatikan, saya mau presentasi. Nanti kalau saya minta dinyalakan lagi, silahkan dinyalakan lagi. Nah, sekarang saya mau presentasi dulu. Baik, kita langsung mulai saja sesi kita pada pagi hari ini. Dimana pada sesi pertama ini, pada pagi hari ini saya mau menguraikan atau menjelaskan secara umum tentang rencana kegiatan kita ke depannya di dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, atau boleh dikatakan juga saya akan menyampaikan informasi hal apa saja yang akan kita lakukan, kemudian bagaimana prosesnya nanti sampai ke proses evaluasi dari perkuliahan tersebut. Namun secara umum tentu saja saya, karena kaitannya erat dengan program studi teknologi informasi, juga perlu menyampaikan beberapa hal atau beberapa informasi kepada saudara terkait dengan studi saudara. Tepat di dasar saat ini saudara kan sudah sampai di semester 3, artinya sudah berada pada tahun kedua. Nah, kalau sudah berada pada tahun kedua, artinya saudara sudah menyisakan sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan studi Anda. Kalau studinya selesai 4 tahun, berarti dibutuhkan 3 tahun lagi. Kalau bisa diselesaikan 3,5 tahun, berarti ada 2,5 tahun lagi yang mesti diselesaikan. Nah, di semester 3 ini, saudara sudah mulai menghadapi sesi-sesi perkuliahan yang masuk ke materi intinya dari program studi teknologi informasi, dan boleh dikatakan relatif agak sedikit berat dari semester 1 dan semester 2, karena sudah mulai adanya penajaman-penajaman di beberapa bagian. Maka untuk itu butuh kesiapan saudara secara fisik maupun mental untuk menghadapi sesi tersebut, karena di sesi tersebutlah dimulainya memproses, mengasah kemampuan saudara agar tujuan dari proses pendidikan atau tujuan dari proses studi di teknologi informasi itu dapat dicapai. Nah, saudara-saudara, di tahun ini atau tahun ajaran ini, di program studi teknologi informasi sudah terjadi revisi terhadap kurikulum yang akan digunakan di program studi kita. Jadi kalau sebelumnya seperti di semester 1 dan 2, saudara ada mata kuliahnya elektronika dasar. Nah, itu mata kuliah itu sudah tidak berlaku lagi atau tidak ditawarkan lagi, dan juga ada beberapa mata kuliah yang mengalami penghilangan atau penggantian dengan mata kuliah yang lain. Ada juga mata kuliahnya yang muncul baru, jadi betul baru muncul mata kuliah tersebut. Kemudian ada juga beberapa mata kuliah yang hanya bergeser posisi semester yang ditawarkan saja. Dulu sebelumnya misalnya ditawarkan di semester 5, dia geser ke semester 2 misalnya. Saya ditawarkan di semester 2, geser ke semester 4 misalnya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena sesungguhnya kita sudah punya tujuan tertentu yang diharapkan terhadap output lulusan kita nantinya. Jadi untuk mencapai output seperti yang diinginkan prodi tersebut, tentu ada komponen-komponen yang harus dibuat dan ada strategi-strategi mencapainya. Salah satunya adalah kurikulum. Jadi disusunlah sedemikian rupa supaya kurikulumnya lebih ramping, kemudian kurikulumnya lebih tajam,
dan efisien untuk mencapai tujuan dari studi kita. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang dulunya dianggap tidak begitu mendukung terhadap keahlian atau kompetensi dari mahasiswa, maka mata kuliah tersebut rekomendasikan untuk dihapus saja, sehingga semua hal-hal yang sifatnya hanya membebani pencapaian tujuan itu jadi dijauh kembali, bila perlu dihapuskan. Jadi seperti misalnya kenapa kok ada pergeseran semester itu, nah itu kita menganalisa secara logika apa yang seharusnya dahulu ya didahulukan, apa yang belakangan ya dibelakangkan. Jadi misalnya seperti di kurikulum dimanapun, seperti mata kuliah apa misalnya seperti Pancasila, agama, biasanya kan itu ditawarkan di semester 1. Nah, sebenarnya tidak ada keharusan penawaran mata kuliah agama dan mata kuliah seperti kewarganegaraan itu di semester awal, tidak ada keharusan. Malah boleh juga di semester akhir, artinya menjelang mahasiswa membutuhkan itu baru ditawarkan kuliah agama. Nah, karena kalau ditawarkan di semester 1 ya juga belum ada alasan logisnya kenapa ditawarkan di semester 1. Nah, kemudian di dalam penyusunan kurikulum itu kan juga ada ada beberapa mata kuliah yang sudah merupakan aturan pemerintah harus ditawarkan, seperti misalnya mata kuliah Pancasila, agama, bahasa Indonesia. Nah, seperti mata kuliah itu kewarganegaraan itu wajib ditawarkan. Nah, jadi itu merupakan mata kuliah yang boleh dikatakan mata kuliah nasional. Kemudian ada juga mata kuliah itu yang merupakan mata kuliah yang bermuatan institusi, artinya semua prodi yang ada di kampus kita ini mempelajari itu ada muatan institusi. Dan yang ketiga adalah mata kuliah prodi, artinya mata kuliah yang di prodi itu khas miliknya prodi itu saja. Contohnya kita di prodi teknologi informasi kita memiliki mata kuliah khas prodi kita. Nah, dan tidak ada di prodi-prodi yang lain dengan nama yang berbeda, nggak akan ada. Kalau toh ada yang sama, dipastikan kontennya akan berbeda, targetnya berbeda. Contoh misalnya, sekarang saya ngasuh mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak yang saya asuh itu di prodi sistem informasi saya ngajar rekayasa perangkat lunak juga. Di teknologi informasi saya juga ngajar itu. Di teknik informatika saya juga ngajar itu. Tetapi tentu saja kebutuhan teknik informatika dengan kebutuhan teknologi informasi dan kebutuhan sistem informasi itu nanti akan berbeda. Maka walaupun mata kuliah sama, namanya sama, kontennya berbeda karena target yang diharapkan dari mata kuliah di tiap-tiap prodi itu adalah berbeda. Jadi secara umum seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke fokus mata kuliah kita. Nanti hal-hal lain yang saudara tidak pahami, baik yang berkaitan dengan mata kuliah maupun dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan prodi, silakan nanti disampaikan lewat chat di grup saja. Nah, saudara-saudara, mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, kalau kita lihat secara luas atau kita mendatangi kondisi yang ada di eksternal, itu namanya adalah software engineering. Jadi berbeda. Kalau misalnya saudara ada di lingkungan industri, intinya kalau Anda berada di luar lingkungan kampus, maka orang lebih cenderung mengenalnya adalah software engineering. Nah, apa itu software engineering? Software engineeringnya yang akan dipelajari di sini adalah bagaimana caranya atau bagaimana mekanisme membangun sebuah perangkat lunak yang
berkualitas. Intinya seperti itu. Jadi membangun suatu perangkat lunak yang berkualitas. Tentu ada tanda-tandanya atau ada indikator-indikatornya perangkat lunak itu berkualitas. Nanti di dalam sesi lanjutannya akan saya jelaskan. Tetapi secara umum indikatornya atau indikasi bahwa sebuah perangkat lunak itu berkualitas adalah minim keluhan atau komplain dari user, dari pemakai. Jadi kalau kita buat program misalnya sedemikian rupa, nah kalau program itu digunakan oleh pengguna, mereka tidak ada keluhan terhadap program aplikasi tersebut. Dan misalnya saudara buat sebuah program pada sebuah sistem penggajian karyawan misalnya. Nah, program tersebut dipakai oleh mereka. Kalau normal-normal saja mereka nggak ada ngeluh, mereka bisa misalnya melaksanakan kegiatan mereka sebagaimana lazimnya biasanya dan malah lebih cepat, lebih baik lagi. Maka artinya di situ software yang dibuat dapat memenuhi keinginan mereka. Dan tentu saja software tersebut dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan-perubahan. Kalau software tersebut yang tidak berubah, maka lingkungan eksternalnya justru berubah. Apa lingkungan eksternal yang berubah? OS-nya berubah. Kalau sekarang kita misalnya anggaplah menggunakan Windows 10 misalnya, Windows 10. Nah, bisa saja di periode-periode berikutnya kita menggunakan sistem operasi yang berbeda, keluar lagi rilis sistem operasi yang baru, maka kita bermigrasi ke sistem operasi tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah software kita itu mampu bermigrasi ke sana? Kalau nggak mampu, berarti pertanyaan terkait dengan kualitas software kita perlu ditinjau kembali, perlu dipertanyakan itu. Nah, kemudian tentu saja kondisi hardware juga mengalami perubahan. Perangkat keras yang digunakan juga mengalami perubahan, teknologi yang berkembang. Nah, apakah software yang kita buat itu mampu juga menyesuaikan dengan kondisi tersebut? Mampukah software kita itu beradaptasi? Nah, kemudian yang berikutnya itu apakah software kita tersebut menyediakan fasilitas untuk pembaharuan, update-nya ada enggak? Karena dalam beberapa kasus ada software itu yang sejak ia dibuat sampai kapanpun tidak berubah dan nggak ada fasilitas untuk merubahnya. Kalau mau merubahnya ya dibuat lagi dari awal seperti itu. Itu adalah software yang tidak berkualitas. Artinya dengan berubah platform di luar mereka akan mengalami kesulitan. Biasanya OS-nya berubah, mereka buat lagi dari awal. Hardware-nya mengalami kemajuan, mereka buat lagi dari awal. Itu berarti software-nya tidak berkualitas. Padahal tantangan dari sebuah proses rekayasa perangkat lunak itu adalah melihat semua aspek-aspek yang berpotensi merupakan tantangan juga sekaligus merupakan ancaman terhadap perangkat lunak yang dibangun. Nah, kemudian bobot SKS dari mata kuliah ini cukup besar, itu 3 SKS, dan kebetulan di prodi kita mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini jumlahnya cukup besar. Semester depan saudara akan berhadapan dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak lagi, tapi fokus pada praktikalnya saja. Jadi aktivitas yang praktisnya berarti di situ nanti saudara akan mengerjakan sebuah proyek mini secara bersama-sama nanti dengan kelompoknya misalnya. Nah, dari situlah nanti akan dilihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme yang harus dilalui dalam rekayasa perangkat lunak. Kemudian jumlah pertemuan kita di mata kuliah ini adalah sebanyak 18 kali. 18 kali sampai selesai nanti. Jadi kalau saya lihat di gambar ini 1 sampai dengan 18 ini sesinya. Nanti di pertemuan 9 kita bakal mengadakan ujian tengah semester. Nah, pertemuan yang keempat kita melaksanakan kuis. Kemudian ke-14
kita akan melaksanakan kuis yang kedua. Tapi pertemuan keempat ini dan ke-14 ini sesi kuisnya itu ya paling nanti saudara akan diberikan dalam bentuk penugasan saja, karena walaupun mata kuliah ini sepertinya adalah mata kuliah yang sifatnya konsep dan teoritis, tetapi mata kuliah ini bukan merupakan mata kuliah boleh katakan mata kuliah hafalan, bukan hafalan. Ini adalah mata kuliah yang membutuhkan kemampuan tertentu dari Anda yang merupakan kombinasi antara teoritis sama praktikalnya. Boleh katakan nanti kuisnya itu adalah berupa penugasan, tapi ada tugas nanti yang diberikan pada saat kuis tersebut, dan itulah nanti yang akan dimulai. Dan juga pada saat nanti ujian tengah semester itu juga enggak ujian tertulis, apa yang dimaksud dengan prakaluna, apa yang dimaksud dengan rekayasa prakaluna, itu enggak akan ada. Yang ada itu kasusnya bisa saja nanti diketahui badan usaha A memiliki sekian orang karyawan. Misalnya anggaplah 5.000 orang karyawan. Setiap bulan badan usaha ini melakukan penggajian terhadap karyawan. Untuk mendapatkan gaji seorang karyawan, terdapat beberapa item yang mesti ditinjau atau mesti dianalisa, seperti gaji pokok, lama dinas, tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, jabatan, kemudian misalnya ada tunjangan-tunjangan lainnya, kemudian sebaliknya ada sisi yang mengurangi, ada potongan apa, ada pinjaman segala macam, asuransi dan seterusnya itu. Nah, kalau satu persatu karyawan itu dianalisa seperti itu setiap bulan, maka itu akan membebani pekerjaan dari bagian personalnya untuk menganalisa itu, sampai ke bagian penggajian akan repot untuk mengurusi masalah itu. Nah, saya akan berikan kasus yang seperti itu. Saudara diminta untuk melakukan analisis seperti ini, idealnya bagaimana, kenapa demikian, paling kuisnya seperti itu. Dan saat UAS nanti itu adalah berupa kerja tim atau kerja kelompok. Jadi kelompok itu nanti akan diberikan kasus, kemudian kelompok tersebut membagi tugas masing-masing anggota sehingga perannya jelas di dalam proses yang boleh saya katakan sebagai project ini itu. Jadi misalnya si A fokus di codingnya, si B fokus di desain database-nya, yang C fokus pada administrasinya, dokumen-dokumennya dia ngurus semua. Ada yang fokus pada desain misalnya user interface, desain tampilan segala macam itu. Nah, jadi dibagi-bagi. Nah, project itu nggak akan berhasil kalau salah satu dari anggota timnya tidak menjalankan perannya dengan baik. Misalnya ada seseorang dari anggota itu sudah menyiapkan dirinya untuk membuat program, tapi desain database-nya nggak selesai oleh yang urus tentang database, berarti yang program cuma saja. Jadi kerjaannya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, seperti itu gambaran perkuliahannya. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa untuk bidang kita ini, bidang teknologi informasi, itu aktivitas yang kita lakukan dalam kegiatan kita itu adalah yang bersifat kolaborasi. Jadi kita nggak bisa sendiri. Nah, misalnya kalau misalnya Anda menguasai jaringan, Anda mesti bermitra dengan orang yang menguasai database misalnya. Anda bermitra dengan orang yang menguasai multimedia. Anda berteman dengan orang yang memahami tentang security system misalnya, dan banyak hal lainnya. Jadi nggak bisa sendiri. Artinya kita nggak bisa menguasai semua hal. Kita nggak akan sempurna untuk semua hal. Nah, kita bisa saja, misalnya Anda bisa coding, bisa jaringan dan segala macamnya. Nah, tentu nanti ada di antara bidang yang paling
merupakan kekuatan Anda sendiri. Tidak mungkin Anda bisa sempurna untuk semua hal, tapi ada salah satu di antara beberapa opsi tersebut Anda sangat jago di situ atau sangat berminat di situ, fokuslah ke bagian itu saja. Nah, jadi itu saya katakan nggak bisa seperti misalnya ada semacam disiplin ilmu lain yang nggak membutuhkan kolaborasi, dia sendirian aja. Nah, contoh misalnya orang ahli kimia yang meriset kimia, dia sendirian aja di labor sampai malam-malam, dia sendirian aja di labor, nggak ada teman sama sekali, jarang ngobrol sama kan, ya nggak apa-apa seperti itu. Memang tuntutan pekerjaan seperti itu, malah berisik pun rame-rame nggak boleh begitu. Nah, kalau kita bidang teknologi informasi ini memang pekerjaannya berkolaborasi. Nah, apalagi sekarang ini tuntutan eksternal itu terhadap status kesadaran seseorang itu sangat tinggi. Contoh misalnya anggaplah rusak TV mereka di rumah misalnya. Nah, mereka kadang-kadang nggak segan-segan saya minta tolong. Kamu kan orang komputer tuh, TV saya rusak di rumah, nggak tolong diperbaiki. Gitu. Jadi mereka menganggap semua bidang yang berhubungan dengan digital atau elektronik itu bisa diselesaikan oleh seorang yang ada kaitannya dengan ini teknologi informasi. Ya nggak bisa seperti itu. Atau ada handphonenya rusak, tolong bikin handphone saya dong. Jadi boleh katakan itu sudah merupakan ranah kerjaan bidang lain. Tapi fokus bidang kita ada. Nah, prodi kita kan memiliki dua konsentrasi, ada programming system dan network and security system. Nah, programming system ini yang dimaksud programming system ini bukan saudara membuat program-program untuk urusan bisnis, enggak. Misalnya membuat program untuk minimarket misalnya, membuat program untuk koperasi, membuat program untuk rumah sakit, klinik, macam-macam, atau apa lagi untuk perkantoran, bisnis enggak. Itu ranahnya sistem informasi. Itu makanya kalau prodi informasi kan banyak belajar tentang perusahaan, struktur organisasi, sistem manajemen dan segala macamnya. Nah, kalau di teknologi informasi fokusnya itu kan ke sistem, misalnya Anda membuat atau menciptakan bagaimana caranya mendeteksi adanya gejala-gejala yang aneh terhadap sistem Anda misalnya. Atau misalnya Anda mendeteksi berapa dalam komputer Anda itu file Microsoft Word, berapa Excel, berapa video, dan segala macamnya. Nah, kemudian ada misalnya sebuah perangkat yang nggak berfungsi. Nah, mungkin butuh driver dan segala macamnya. Nah, arahnya seperti itu. Apakah Anda mampu buat hal yang seperti itu? Nah, kemudian ada lagi misalnya anggaplah sebuah database tidak berfungsi dengan baik, perlu ada recovery terhadap data yang ada di dalamnya. Nah, itu tugas kita. Jadi programming system yang dimaksud itu orientasi itu bukan orientasinya ke bisnis, tapi untuk yang hal-hal yang berkaitan dengan kinerja sebuah sistem. Yang misalnya buat driver, dan membuat apalagi misalnya membuat software untuk recovery dan segala macam itu. Ya seperti itu tugas kita. Jadi kalau dosen yang ngajar mata kuliah pemrograman untuk bidang teknologi informasi, seharusnya mereka nggak ngajarkan input kode barang, input NIM, input nama, kemudian input lagi nilai tugas, nilai quiz, nggak seperti itu. Jadi kalau untuk dasar-dasar nggak apa-apa, tapi sesungguhnya nggak seperti itu. Mereka meminta mahasiswa atau dalam proses pembelajarannya itu, misalnya mereka diajarkan bagaimana cara rekonstruksi bilangan misalnya, atau bagaimana caranya mengetahui kapasitas RAM yang terpakai misalnya. Kemudian bagaimana cara mengetahui
spesifikasi dari komputer yang digunakan. Kalau normal itu kan kita cek itu di apa, di bagian apa namanya, kita misalnya kita tampilkan layar diagnosisnya itu kan nampak tuh spesifikasinya memori sekian, tomografinya apa di dalam itu kan nampak gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita teknologi pelajari, termasuk juga misalnya ilmu yang berkaitan dengan virus. Kan kita nanti ada prodi yang presentasi yang berurusan dengan masalah security, karena mendeteksi adanya gangguan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi apakah Anda boleh membuat program-program yang ada kaitannya dengan bisnis? Ya nggak apa-apa. Intinya kan belajar program, tapi walaupun orientasinya beda-beda, bukan berarti Anda menghindari pemrograman-pemrograman yang sifatnya bisnis. Seharusnya Anda juga mampu untuk mencapai ke bagian itu. Nah, tentu saja nanti pada saat Anda membuat program-program yang ada kaitannya dengan bisnis, Anda mesti memahami sistemnya dengan baik, mempelajari sistemnya dengan baik, memiliki ilmunya, baru bisa Anda mengeksekusinya ke dalam bentuk sebuah perangkat lunak. Nah, sekarang kita lihat materi lanjutannya di sini. Nah, seperti di sini ada sebanyak 9 topik yang akan dipelajari oleh saudara-saudara nantinya, dan di sini ada di poin pertama software life cycle and team project. Di team project tadi sudah ceritakan kenapa kok mesti ada tim. Nah, software life cycle ada siklus pengembangan perangkat lunak. Kenapa kok ada siklus? Nah, siklus yang dimaksudkan itu, software itu dibuat, begitu dibuat dari awal sampai selesai, itu aktivitasnya nggak berhenti. Di tahap akhir nanti akan ada evaluasi lagi. Nah, kemudian dari hasil evaluasi itu terjadilah perubahan atau pengembangan software tersebut ke kondisi yang terbaru. Nah, itu makanya di dalam software yang Anda gunakan di handphone, jadi kita dapat itu tersedia update-update-nya dari minta mengupdate. Itu artinya ada pembaharuan-pembaharuan yang perlu dilakukan supaya software tersebut terus dapat bertahan. Apa yang pembaharuan terjadi? Bisa saja pembaharuan terhadap fiturnya, bisa saja pembaharuan terhadap sistem operasi yang digunakannya, bisa ada pembaharuan terhadap hardware dan artefaktornya, atau malah pembaharuan terhadap beberapa yang berkaitan dengan aturan-aturan seperti aturan pemerintah misalnya seperti itu. Nah, kan pada saat Anda melakukan pembaharuan, Anda nggak perlu uninstall, tinggal pasangkan saja pembaharuannya, biasanya satu kali klik saja langsung terjadi update. Nah, kan nggak di uninstall, kalau di uninstall kan dihapus seluruhnya, ini dipasang lagi yang baru. Ini enggak, hanya tersedia update-nya. Nah, jadi dari siklusnya itu dari awal, sejak dari mulai proses cek kelayakannya itu sampai ke terakhir evaluasinya ada beberapa tahap itu. Jadi dari tahap proses itu ada tahap-tahap unik yang mesti dilalui. Nah, kemudian tim project. Kalau kita melihat kata project ini, secara maknanya atau definisinya, project itu adalah suatu aktivitas yang memiliki tahap awal dengan mengerahkan sumber-sumber daya dalam kondisi yang terbatas. Dan project itu bersifat unik. Kenapa dikatakan unik? Project itu antara satu dengan yang lainnya tidak ada memiliki kesamaan. Beda kalau dengan operasional. Jadi project dengan operasional beda. Kalau operasional, aktivitasnya itu berbentuk siklus, itu aja kerjanya terus. Seperti misalnya orang kerja di bengkel misalnya, hari-harinya kan gitu aja, itu bukan project.
Kalau project itu kegiatannya itu semuanya kondisi terbatas, waktu terbatas, anggaran terbatas, peralatan terbatas, lingkup terbatas, personil terbatas, semuanya terbatas. Itu yang katakan tadi bahwa suatu aktivitas yang memiliki sangat awal. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengerahkan sumber-sumber daya yang terbatas. Sumber daya itu ya barang, orang, peralatan, kemudian lingkupnya atau cakupannya atau lokasinya, kemudian apa lagi tadi itu peralatan barangkali ya, peralatan kendaraan gitu ya. Kalau personal kan enggak, kalau personal tuh siklusnya itu aja. Soal terbit matahari mulai dia kerja, tenggelam lagi matahari dia selesai, besok pulang lagi seperti itu personal. Kalau project enggak. Dan project itu unik. Contoh misalnya kita bangun dua buah jembatan, anggap seperti itu. Dia segera paham standarisasi yang paling besar aja, itu jembatan gitu. Jembatan di Kulim mau dibangun, panjangnya adalah sepanjang 10 meter. Dan di daerah Panam ini juga mau dibangun jembatan, panjangnya sama-sama 10 meter. Nah, apakah proyek sama? Kan sama-sama bangun jembatan, lebarnya sama, panjangnya sama. Apakah itu sama? Nah, jelas itu akan berbeda nantinya. Cuma harus dikatakan unik, pasti ada perbedaan. Walaupun kita nyatakan sama-sama 10 meter, lebarnya sama kok. Nah, kenapa uniknya begini? Di Kulim itu dengan di Panam, dari tekstur tanahnya saja itu udah beda. Kulim ada bebatuan di situ, sementara Panam rawa. Kalau di Panam harus ditimbun dengan batu cadas dulu, dasarnya atau bagian bawah tanah itu digali dulu, ditimbun lagi pakai batu, kemudian dicor sedemikian rupa untuk fondasi dari jembatan itu dari pokok. Sementara justru di Kulim batunya yang banyak, batunya itu dulu yang harus dihancurkan. Jadi batunya dihancurkan supaya jembatannya bisa dibangun, jembatannya bisa dibentuk dan segala macamnya. Nah, untuk bekerja seperti itu tentu butuh alat-alat yang berbeda. Kalau di Kulim butuh alat pemecah batu, kalau di Panam justru nggak butuh alat pemecah batu, malah alat untuk pemasang batu. Padahal jembatannya sama-sama 10 meter, itu yang dikatakan unik. Nah kemudian contoh lagi kalau kita di bidang teknologi, anggaplah buat program gitu ya, program. Kita buat program di klinik A dan klinik B, kan sama-sama klinik, kan tinggal copy paste, copykan program itu di klinik yang lainnya. Apakah itu bisa? Nggak bisa. Kalau toh bisa dikopikan, mereka mau tapi ada unsur keterpaksaan di sana. Berarti klinik B mengikuti aturan penggajian dari klinik A karena dia ngopi dari sana. Nah, prinsipnya kita membuat aplikasi tersebut tentu berdasarkan SOP, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku pada organisasi itu. Bukan berarti kita membuat software kemudian ujuk-ujuk kita langsung mengubah semua ketentuan yang ada di tempat itu. Contoh di klinik itu sebelumnya sudah ada aturan pengkajian, sudah standar, semuanya ada dokumennya. Pas kita buat program, kita buatkan program pengkajiannya baru dengan software, kita ajarkan mereka cara menggunakannya. Terus mereka protes, Pak, kalau golongan 3A itu dalam aturan kami gaji pokoknya adalah 3.500.000 3A. Tapi kok di program Bapak di sini coba buatkan rata semua dari golongan 3 sampai dengan golongan 4 kok sama semua. Terus Anda bilang ikuti program itu, yang bagi program itu seperti itu. Yang nggak bisa. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita buat program itu adalah mendigitalkan aktivitas
fisik yang ada sebelumnya. Nah, gimana supaya kita sukses di situ? Maka kita harus kerja dokumen dulu. Buat program itu nggak langsung duduk dan depan laptop buatnya program kesuka hati kemudian dulu kita gunakan, nggak bisa. Sama juga kita seperti ini, penjahit begitu ini depan orang mau jahit pakaian nggak diukur badannya segala macamnya, langsung aja dijahit ya. Bajunya selesai, pasti pakai oleh orang itu rasanya nggak nyaman, dia pakai mungkin juga karena kecilan, dia protes. Nah, itu Anda harus pikirnya pakai aja lah seperti apa adanya, nggak bisa. Artinya kita harus mengikuti keinginan dari pengguna kita, selera pengguna dan selera kita. Nah, sama juga seperti halnya sekarang ini di kurikulum kita. Jadi kurikulum kita kan mengalami revisi, itu ada perubahan-perubahan, ada kurikulum segala macam. Nah, tentu ada dosen-dosen yang mendapatkan mata kuliah baru, update, berarti menyiapkan dari awal lagi, dari awal lagi, belajar lagi tentang sesuatu. Nah, terus kita protes, kenapa mata kuliah itu dihilangkan Pak? Kenapa ini dimunculkan? Kenapa kami nanti bisa cari itu lagi? Nah, sekarang kondisinya itu sudah berubah. Kita harus mengikuti kebutuhan dari institusi, kebutuhan dari prodi. Prodi ada sasarannya, atau ada misi yang ingin dicapainya. Untuk mencapainya itu sudah disusun sedemikian rupa. Ini mata kuliah yang untuk mencapainya itu. Nah, terus sementara komponennya itu nggak mendukung, dia nggak mau sekolah, kalau saya mengajarkan materi yang lama aja lah, kalau nggak itu kuliahnya saya nggak mau, nggak bisa. Artinya dosen tidak bisa memaksakan dirinya untuk jalan sendiri. Artinya sekarang kita tim itu harus menjalankan apa yang mesti dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sama seperti ini orang bermusik ya, kayak konser gitu. Nah, kita mau menyanyikan lagunya misalnya Terlanjur Sayang misalnya, lagunya mellow. Nah, dirijennya sudah berdiri depan meeting gitu. Terus ada pemain alat musik satu, terus hati dan dimainkannya alat musik gamelan begitu, tanpa mengikuti not-not yang ada di di depan mereka itu. Ya tentu sumbang nada jadi yang nggak sesuai, ya sama seperti itu. Nah, kembali ke tadi, jadi kita membuat software itu atau membuat aplikasi itu kita sesuaikan dengan keinginan pengguna kita, keinginan dari customer kita. Hanya perlu ada proses identifikasi di awal itu, kita diskusi pengennya software seperti apa. Nah, baru nanti kita bicarakan hal-hal lain sampai ke penggaraan itu tadi. Nah, itu yang proyek tadinya jadi saya sebut proyek itu unik. Nggak ada proyek yang satu sama dengan proyek yang lain. Nah, seperti tadi dua klinik, Anda kopikan program pengajian klinik A ke klinik B, apa itu bisa? Kopi aja bisa, tapi digunakan nggak bisa karena aturannya pasti beda. Nah, kecuali kalau itu klinik cabangnya, itu pasti sama dari program dari usaha induknya. Jadi kalau berbeda organisasi atau berbeda institusi, sudah pasti aturannya juga beda, tidak bisa dikomplikasi dan tidak bisa, harus dibuat lagi dari awal. Nah, itu kan sama-sama program penggajian, iya betul sama-sama program penggajian, tapi yang digaji itu atau objek kita itu memiliki aturan yang masing-masingnya berbeda, tidak bisa. Nah, maka sampai nanti kita kepada klasifikasi tentang software. Ada software itu yang sifatnya general purpose dan ada software itu yang sifatnya special purpose. Kalau program pengajian itu special purpose. Kalau general purpose tujuannya umum, ya software yang umum kita gunakan siapa aja kita gunakan. Excel, ya sama-sama Excel, terserah mau gunakan untuk apa ya bisa sama aja. Atau misalnya Anda gunakan aplikasi Photoshop itu general purpose, jadi siapa saja boleh gunakan gitu, tidak ada masalah. Nah, atau lagi misalnya ada software seperti aplikasi kalkulator ya, silahkan digunakan, siapapun gunakan tidak ada masalah. Jadi itu yang general purpose. Kalau special purpose, tujuan khusus,
berfungsi untuk itu aja. Atau contohnya lagi sampai yang special purpose. Misalnya ada aplikasi di komputer, aplikasi USG bagian dalam, USG orang di dalam misalnya, atau USG di hamil. Nah, program USG itu Anda gunakan untuk fungsi lain nggak bisa, hanya untuk fungsi itu saja. Kalau Anda gunakan untuk fungsi lain, ya berarti dia tidak akan berfungsi untuk itu. Itulah utang sampai di kita ini. Nah, itu yang tadi yang berkaitan dengan project yang saya bahas. Jadi project itu fungsi terbatas. Apa yang terbatas di project itu? Ada waktu terbatas. Misalnya sudah dihitung tuh, hanya waktunya 3 bulan atau 2 bulan. Itu terbatas, nggak mungkin waktunya sampai nggak jelas misalnya kapan selesai saja. Nggak ada proyek kayak itu. Pak, saya mau bikin jembatan gitu. Oke, berapa lama? Tunggunya apa kapan siap aja, itu nggak bisa, harus terukur kapan selesainya, itu dihitung gitu. Hari ini ngerjakan ini, hari ini ngerjakan ini, besok ngerjakan itu, selanjutnya diciptakan sampai terakhir. Setelah itu semuanya, ternyata proyek ini sanggup diselesaikan selama 65 hari, nah, tanpa ada hari libur, kita 65 hari. Itu angka 65 itu bukan dibilang langsung 65, itu ada kajiannya. Nah, kemudian anggaran juga terbatas. Jadi saya sebutkan proyek itu dilaksanakan dalam kondisi yang terbatas, waktu terbatas, anggaran terbatas. Tidak mungkin, Pak, kami mau bikin software untuk pengajian di klinik Bapak. Oke, berapa anggarannya? Langsung kasih anggaran 700 juta katanya gitu. Dari mana datang 700 juta? Nggak jelas. Harus ada kajian atau harus ada analisis kenapa bisa 700 juta. Ternyata ternyata dengan anggaran sekitar 30 juta dan selesai. Itu ada hitung-hitungannya. Misalnya jasa untuk analis sekian, berapa lama dia bekerja, berapa bulan dia kerja, berapa hari dia kerja. Dan kemudian jasa programmer, berapa jam programmer itu bekerja. Jadi programmer itu bekerjanya enggak dari awal proyek sampai akhir, dia hanya bekerja pada waktu dia ditugaskan saja. Nah, jadi proyek kita masih mengumpulkan datanya di awal. Apakah programmer sudah mulai digaji? Belum. Programmer itu mulai digaji pada saat di timeline itu dia mulai bekerja. Nah, misalnya proyek ada 30 hari gitu. Programmer mulai bekerja pada hari yang ke-18 sampai dengan hari yang ke-25 misalnya. Yang dihitung itu aja, jangan dihitung dari awal. Nah, penghitungan seperti itulah tugas kita sebagai analis. Tugas kita itu. Dua. Yang ketiga tadi anggaran juga yang berkaitan. Kemudian SDM, sumber daya manusia. Jumlahnya dulu. Tidak mungkin kita buat program sederhana tapi orang dikerahkan langsung 50 orang, kan mungkin namanya gajinya biasa. Jadi orang-orang yang kita butuhkan ini harus kita identifikasi dulu. Apakah kita butuh tenaga untuk pengumpulan data? Kalau iya, berapa orang? Berapa lama kerjanya? Apa pekerjaannya? Diberi semua. Analis berapa orang? Programmer berapa orang? Kemudian misalnya teknisi berapa orang? Bagian administrasi berapa orang? Jadi semuanya itu orang-orangnya itu diidentifikasi kebutuhannya itu apa. Jadi bukan nggak rame-rame aja ada uang keluar, nggak seperti itu. Harus tahu perannya sebagai apa. Sampai waktu kapan dia mulai bekerja, kapan dia mesti selesai. Karena gajinya nggak bulanan, gajinya berdasarkan pekerjaan yang dia kerjakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian peralatan juga terbatas. Peralatan, ya tentu kita harus identifikasi apa aja alat yang akan digunakan untuk mengerjakan kegiatan pembuatan software itu. Dari 1 unit printer, 2 unit laptop, 1 hard disk eksternal misalnya.
Dan tentu saja alat-alat yang seperti itu yang kita identifikasi, yang diperlukan saja dicatat semuanya agar kita dapat merancang biayanya. Nah, kemudian skop ini penting, skop terbatas, cakupannya terbatas. Kenapa cakupan terbatas? Cakupan terbatas itu kalau kita membuat sebuah perangkat lunak, tentu kita harus tentukan bagian mana yang mau kita garap. Jelas, kalau seluruhnya jelaskan seluruhnya itu yang mana-mana saja. Contoh misalnya kita ingin membuat program aplikasi misalnya untuk anggaplah minimarket gitu. Nah, apakah Anda mau mengkomputerisasi seluruh bagian sistem minimarket itu sampai ke penggajiannya? Nah, karyawan misalnya penggajian pakai itu, tentukan. Nah, kalau misalnya Anda hanya mengkomputerisasi bagian untuk penjualan saja yang digunakan oleh kasir saja, saya batasi hanya itu saja. Jangan sampai ada kejadiannya misalnya Pak ya, usernya enak gunakan program, seperti enak misalnya itu keinginan dari user ini, Pak kalau kita pengen ini order barang secara otomatis ke supplier bisa nggak ya dari program ini? Lo nggak tahu Pak, dia hanya bisa untuk dijual saja. Loh, kenapa nggak dibuat itu? Kan ini minimarket, semuanya terpenuhi. Nah, dulu cakupannya saya kerjaannya kan cuma bagian untuk itu aplikasi untuk jual saja. Nah, mulailah terjadi perdebatan di situ. Nah, yang user mengklaim semua bagian sudah terpenuhi, ada satu bagian, dan saya tidak stok, saya melihat berapa barang yang terjual, apa barang yang paling banyak laku, apa yang paling sedikit laku. Nah, sampai ke situ. Nah, tentu di awal-awal cakupan yang akan dikerjakan itu harus disepakati dulu. Itu makanya nanti ada dokumen kontraknya. Nah, apa yang tertera di kontrak itu yang akan dikerjakan. Jadi bila mana ada kesalahpahaman atau kesalahan yang terjadi, untuk merujuk ke kontrak yang dibuat tadi. Itu tadi yang saya sebut skop, hati dengan skop itu. Kemudian lokasi tentu kalau project jelas lokasinya di mana. Di BTA itu lokasi di situ, diimplementasikan di situ, jelas lokasi di mana. Nah, jadi secara umum gambarannya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian requirement engineering. Jadi kita membangun sebuah software itu ada hal-hal yang dipenuhi oleh software tersebut. Requirement. Contoh requirement apa? Contohnya gini. Kayak di ATM, cuma jadi mesin ATM, itu ada masuk ke mesin ATM, ada pilihan pertama 100.000, ada pilihan berikutnya 300.000, ada pilihan berikutnya 700.000, ada pilihan berikutnya 1 juta, ada pilihan berikutnya 2 juta. Habis itu ada penjualan, ada pembayaran, ada lagi lainnya. Kenapa kok itu yang muncul? Kenapa kok bisa ada angka 100? Kenapa nggak dimulai 50, 100, 150 seperti itu? Kalau dipenuhi semua seperti itu bisa penuh oleh tulisan aja itu ATM. Jadi begitu orang masuk ATM bingung dia nengok dulu satu lama itu. Nah, alasannya gini, kenapa kok nggak dibuat aja di mesin ATM itu layar depannya itu langsung 2 juta? Kenapa kalau bisa ada 100.000? Kenapa nggak langsung ada 2 juta? Artinya kalau dibuat 2 juta langsung, orang harus menarik 2 juta minimal sebelum menarik 2 juta langsung. Sehingga kalau dia mau narik misalnya di bawah itu harus ke bank pakai buku ngambilnya, terganggu lagi kerjaan bank, kasir, antri lagi di bank, lagi di masa pandemi. Nah, sebaliknya kenapa kok nggak dibuat seperti misalnya 100.000 aja dibuat semuanya? Nah, kebalikannya, kalau orang narik misalnya 2 juta, tentu dia harus berkali-kali mencet itu, cari uang, mencet lagi 100.000,
200.000, pencet sekali lagi keluar 100.000, pencet sekali lagi keluar 100.000 sampai 2 juta. Bisa kalau ngambil duit 2 juta bisa setengah jam dia di ATM. Nah, jadi semuanya itu butuh kajian-kajian pemikiran dan ada alasan ilmiahnya, ada argumentasi ilmiahnya. Seperti misalnya Anda buat program aplikasi, ada bagian-bagian yang perlu ditambahkan. Perkembangannya, kalau Anda maintenance itu apakah mesti sistemnya didownkan dulu semua? Nah, itu seperti itu. Nah, satu lagi di poin itu adalah use case. Use case ini kita tentu dari requirement. Jadi use case itu nanti sebagai gambaran atau desain yang menunjukkan apa-apa aja kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem. Baru masuklah ke arsitektur perangkat lunaknya. Baru masuk ke object oriented analysis dan design. Baru test driven implementation. Baru masuk ke spesifikasi sistem. Ini baru ada software measurementnya, ada pengukurannya, ada estimasi. Jadi estimasi ini sangat diperlukan di dalam aktivitas pembangunan perangkat lunak. Jadi estimasi ini berkaitan dengan perakiraan. Jadi kita membuat sebuah perakiraan tertentu, itu perakiraannya ini yang terukur. Jadi bukan seperti perakiraan misalnya feeling gitu aja nggak bisa. Jadi ada rumus atau formula yang digunakan. Ini ada design patterns, kemudian software security, nanti akan ada pembahasan di situ. Nah, jadi secara umum seperti itu. Lanjut ke ini mata kuliah nanti ini dibaca, ini kan saya share dalam di dalam Google Class kita, karena aktivitas setelah ini ada di Google Class, di sana, ngobrol sana. Dan nanti di sesi-sesi berikutnya konsultasi saya paling sekitar 25-30 menit. Ini udah hampir 1 jam saya ngomong. Kedepannya ya kita ngobrolnya lebih lamanya itu di Google Classroom. Nah, kemudian ini pemilihan awal minimal kehadiran 70%. Jadi kalau 18 kali jumlah teman kita ya coba aja bola kita sendiri aja berapa jumlah persennya. Itulah jumlah Anda boleh untuk tidak hadir. Tapi saya sarankan kalau enggak kondisinya mendesak sekali ya jangan sampai absen, karena kuliah dari ketemu 1 sampai 18 itu seperti rantai, putus aja satu nyambungnya susah. Jadi kita akan Anda tetap hadir, dan anggaplah bahwa kalau Anda nggak hadir itu merupakan kerugian bagi Anda. Kemudian tidak menerima panggilan telepon saat kuliah berlangsung, itu lebih bisa better. Apalagi saat seperti ini saya lagi presentasi, misalnya mikrofon Anda menyala, kadang-kadang suara Anda menelpon atau menerima telepon, ya otomatis sangat mengganggu. Termasuk misalnya di belakang Anda ada yang berkokok dan segala macamnya, tentu pada waktu saya presentasi agar dimatikan dulu mikrofon. Setelah itu saya diminta baru dinyalakan lagi mikrofon atau videonya. Kemudian menyiapkan tugas atau bahan diskusi untuk pertemuan. Nah, tentu saja saya biasakan untuk menyampaikan atau mendeliver bahan kuliahnya lebih awal supaya pada saat kita ketemu kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk diskusi. Kemudian bersikap dan berpakaian yang sopan, tidak pakai kaos oblong, jadi jangan sampai pakai kaos oblong. Walaupun Anda di rumah, saya hakikatnya menganggap ini hakikatnya di kampus, jadi tidak pakai kaos oblong, sandal atau aksesoris yang mencolok. Jadi aksesoris yang mencolok ya tetap kita kedepankan normanya, ya tetap kedepankan sikap dan segala macamnya itu. Nah, seperti misalnya kalau walaupun Anda di rumah ya gunakanlah pakaian yang sopan. Jadi jangan sampai misalnya nanti pas saya minta mendadak untuk berdiri, rupanya di bawahnya pakai celana Hawaii. Nah, kemudian aksesoris yang mencolok atau yang laki-laki ini kayak batu akik besar-besar penuh dari semuanya, tapi jangan mencolok. Atau yang perempuan pakai kalung-kalungnya itu kalung-kalung dari kulit kulit satu hewan laut itu yang bergantung leher itu.
terang itu, jangan terlalu menjawab. Kemudian ikut terlibat aktif dalam forum diskusi mata kuliah. Ini perlu diskusi, diskusi itu sebenarnya menajamkan pemikiran kita. Jadi kalau Anda banyak ngobrol sama kawan-kawan, maaf ya, bukan gunjing ya, bukan gibah atau bukan gunjing, tapi membahas atau mendiskusikan sesuatu, berdebat tentang sesuatu itu bagus untuk mengasah ketajaman kita berpikir. Jadi ya, kalau lagi duduk Anda misalnya nggak lagi di warung misalnya di kafe, ya bicarakanlah sesuatu yang bisa mengasah pemikiran kita. Jadi Anda cerita tentang anggaplah diskusinya tentang virus misalnya atau virus komputer, mendiskusikan tentang itu. Ada bahas tentang malware-nya, kemudian ada misalnya ada bahas tentang Trojan horse-nya dan lain-lain. Itu bagus. Ketimbang Anda mendiskusikan hal-hal yang membuat Anda pikirkan tertawa lepas, jadi kita nggak sampai mikir tuh. Dan yang lainnya itu dengan diskusi itu jadi tidak terbuka. Kemudian menyelesaikan tugas tepat pada waktunya kesepakatan. Ini merupakan sebuah tindakan yang berkomitmen, disiplin, kemudian tepat waktu dan bertanggung jawab. Nah, poin yang satu ini sebenarnya komitmen awal ini. Ini saya sampaikan kepada saudara. Ini boleh dikatakan hal yang harus saudara pahami dengan baik, bahwa untuk kesuksesan di dalam menjalani hidup itu sebenarnya tidak bergantung pada intelijensi. Kalau beberapa ahli mengatakan itu perannya hanya sekitar boleh katakan 15% saja intelijensi. Tapi peran yang lebih atau peran yang lainnya itu sifatnya adalah personality, kepribadian, sikap. Nah, misalnya sikap yang dimaksud ini seperti keteguhan pendirian, konsisten, tanggung jawab, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya tugas saya minta harus dikumpulkan jam sekian misalnya, itu bisa saya nilai ini orangnya konsisten, ini orangnya bertanggung jawab, ini orangnya tepat waktu. Nah, kemudian ada misalnya dia lewat dari waktu yang diinginkan, dikumpulkannya juga. Apakah saya terima? Saya terima, tetapi saya menilai ada yang janggal di situ. Seharusnya dia terlambat mengirim, dia seharusnya ngasih tahu saya, mohon maaf Pak, saya terlambat mengirimkan tugasnya, ini tugasnya sudah saya sampaikan, mohon maaf Pak, saya sudah kirimkan, kendala terlambatan saya ini jelaskan kendalanya apa. Tapi kendalanya itu juga nggak dibuat-buat, yang masuk akal pula. Misalnya, mohon maaf Pak, tadi nenek saya meninggal ini dan cepat kirimkan sekarang, nggak logis juga. Jadi artinya kalau misalnya dari sikap dan kepribadian itu ada beberapa hal yang menunjukkan perubahan-perubahan yang Anda lalui sejak Anda kecil sampai besar sekarang, ada prosesnya itu. Dan intinya adalah gini, berhasil atau tidaknya suatu sistem pendidikan, tandanya itu adalah kemampuan institusi itu atau lembaga itu untuk membentuk karakter dari lulusannya. Nah, membentuk culture dari lulusannya itu. Dan lebih luas lagi, seseorang apabila meningkat tingkat pendidikannya, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 dan seterusnya. Indikasinya itu semakin tinggi tingkat pendidikannya itu harus tercermin dari sikap, akhlak dan perilakunya. Mungkin dari dulu, misalnya dari TK dulu agak sembrono, mulai konsisten, disiplin, tanggung jawab, tepat waktu, jujur, segala macam itu.
terlihat dari situ cara berbicara misalnya seperti itu. Nah, jangan salah kaprah. Jadi ada juga yang membuat penyederhanaannya, menganggap bahwa yang sikap itu adalah begitu ketemu sama orang nunduk misalnya gitu, buku sama badan seperti itu. Jadi bagi saya tak kurang sesuai yang seperti itu. Jadi nggak mesti menunduk buku-buku seperti itu. Malah saya sedikit alergi kemudian orang buku-buku. Saya alergi karena saya sudah punya pengalaman beberapa kali ketemu sama orang yang serupa. Saya menilai bahwa orang yang suka buku-buku itu dia hanya buku-buku pada saat dia butuh saja gitu. Setelah dia datang buku dia ini ya coba aja seperti itu. Jadi waspadailah orang yang suka buku-buku. Kalau saya kalimatnya seperti itu. Ya saya jadilah diri kita sendiri, tegakkan kepala, ya jadilah diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri itu jadi diri kita yang berpegang pada norma-norma, memang orangnya konsisten, kemudian memang orangnya bertanggung jawab, tepat waktu, dan seperti itu. Jadi kalau misalnya sikap kita waktu SMA dengan sikap kita waktu kuliah atau nanti S2 atau S3 sama saja, berarti apa yang kita lalui itu melalui sebuah proses pendidikan nggak berhasil. Jadi seminimalnya PR dalam waktu dekat itu adalah bagaimana kita membenahi sikap dan perilaku itu. Nah tentu di dalam mewujudkan itu Anda perlu banyak mendengarkan, banyak berdiskusi, kemudian misalnya dengan banyak membaca seperti itu. Jadi ada seseorang sudah cukup banyak pengalaman saya lihat seseorang yang hanya fokus pada proses membentuk intelijensinya saja. Nah bahkan beberapa yang saya kenal dekat dengan kemampuan yang sangat brilian, saya sebutnya ya intelijensinya sangat-sangat tinggi, tapi dia lupa untuk membenahi personalitinya. Dia cerdas tapi takut berbicara, dia cerdas tapi takut untuk membuat keputusan, hitung-hitungannya banyak gitu. Jadi kalau kita berangkat ke sini kita kapasitas sekian, hitung komputernya kapasitas sekian, nah, kemudian daya geseknya sekian, nah ini bisa bahaya gitu. Banyak pikir-pikirnya itu. Nah, jadi akibat terlalu banyak mikir, maka ketakutan melakukan sesuatu semakin tinggi. Jadi tidak ada yang lakukan. Kalau dikasih soal sih sanggup menyelesaikan nilai 100 terus mampu. Tetapi begitu berhadapan dengan fakta kehidupan dia baru gampang akhir. Nah perlu banyak mikir. Nah kemudian dia juga terlambat membenahi kepribadiannya, dia kuper, dan tidak ada begitu banyak bergaul. Jadi pas ketemu sama orang canggung. Nah malah sebenarnya kehidupan kita ini kita makhluk sosial, kita sudah berteman, kita banyak ngobrol, bercerita. Nah jadi siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, ya harapannya PR pertama itu tuntaskan dulu masalah personality ini, kepribadian ini, maka bagian-bagian yang lainnya ngikut. Jadi kalau personality kita bagus, kemampuan kita pas-pasan itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau misalnya kemampuan kita udah kurang, personality kita juga kurang, ya hancur-hancuran itu. Maka PR pertama itu beresin personality, intelijensinya ngikut. Kalau intelijensi yang dikejar dengan mengabaikan personality juga akhirnya bermuara pada pekerjaan-pekerjaan yang butuh orang sendirian. Apa contoh pekerjaan sendirian? Menurunkan palang kereta api misalnya, postal itu sendirian nggak apa-apa itu. Atau menjaga lampu mercusuar itu nggak apa-apa sendirian itu. Jadi kalau sementara pekerjaan-pekerjaan yang ini yang lebih dominan itu adalah butuhkan tim. Kita butuh orang, kita butuh diskusi, kita butuh rapat, kita butuh sumbang pemikiran. Jadi saat kita menyampaikan sumbang pemikiran itu kita butuh bicara itu dibiasakan. Jadi jangan disangka berdiri di depan umum itu bagi pemula itu sebuah hal yang gampang. Kita gempa bumi itu di depan gemetaran
karena nggak dibiasakan. Maka hal yang paling utama itu segera benahi profesionalisme. Mungkin Anda ini belum sampai 2 tahun, ya baru katakan baru awal masuk kuliah begitu, jadi benahi dulu personalisme itu, benahi dulu, banyak yang baca. Itu sebenarnya saya ada beberapa buku yang mungkin bisa Anda baca dan Anda manfaatkan. Dan terlalu perasa juga nggak bagus, terlalu segan. Ada seorang kenalan saya, kalau dia ditraktir sekali dia pengen naksirnya orang tuh balasannya 5 kali, itu juga jangan kelewatan sampai ke diri dia sendiri nggak kasihan, tapi ngerasa gimana ya, kalau dia nyebut rasa segannya itu di traktir orang, dia sekali makan misalnya dia mau ganti traktirannya 5 kali, kayaknya dia harus bayar gitu. Nah, jadi ya bersikap proporsional aja, jadi nggak mesti apa namanya, ya boleh katakan ada juga kadang-kala kita mesti pikir ini masa bodoh gitu, ada juga kadang-kadang seperti itu kan. Kadang-kadang orang yang apa bahasanya baperan itu ya, orang nengok agak aneh aja ke dia udah merasa seharian murung, dia seharian tuh ada yang baperan itu ada. Jadi ada kalanya kita mesti mengucapkan ini kalimatnya masa bodoh aja, masa bodoh gitu. Mau ngapain orang kan kita dia nggak ganggu kita gitu, mau dia nengok sini, mau nengok segala macam ya silakan aja. Jadi dia yang punya mata dan segala macam nggak usah dipikirkan. Kadang-kadang kan kebanyakan orang kita rusaknya gara-gara lingkungan eksternal kita. Orang kalimatnya biasa-biasa aja kita anggap pinggir gitu, akhirnya merasa murung seharian, ya itu yang merusak. Maka bereskan dulu personality kita itu. Ya boleh katakan ada kala kita harus bersikap, ada kala kita mesti merespon, ada kala kita mesti sikap masa bodoh gitu. Kalau kita terlalu banyak mikirkan hal-hal eksternal yang nggak ada hubungannya dengan kita, ya apa kita mau bergerak majunya gitu, terlalu banyak mikirin orang. Jadi seperti itu. Nah jadi saudara-saudara, dari kaitan dengan mata kuliah kita ini, ya ini mata kuliah kita ini butuh sikap kolaborasi, kerjasama. Jadi tidak bisa sendirian. Nah untuk penilaiannya itu ada ujian leadnya 25%, ada ujian semester 25%, ada penugasan 25%, ada quiz 15%, kehadiran ini fix nih 10%. Ini tawaran saya. Nah kalau tawaran saya ini Anda nggak terima, Anda boleh merujuk ke tabel ini. Nah ini tabel ketentuan dari institusi kita. Kehadiran itu nggak boleh kita kasih loh 2%. Tugas boleh 10-25%, misalnya tugasnya tugas 10-25, tugasnya jangan 25 lah Pak, tugasnya 10% aja, boleh. Selebihnya dipindahkan ke UAS misalnya, boleh. Pokoknya kepolisian ini sehingga jumlahnya nanti 100%. Nah ini buku literatur yang saya gunakan ini sebenarnya versinya ada versi yang terbarunya. Saran saya silahkan nanti di download pada situs web rilis yang terbarunya. Ini saya masih tulis 2014, padahal saya situs terbarunya ada. Ini buku yang kedua ini, terutama ini buku lebih boleh katakan rujukan utama lah ya. Ini juga ada beberapa, dan situs web yang saya pastikan digunakan ini dua yang terakhir. Silahkan pilih ini. Kemudian kalau mau download buku yang gratis ada alamatnya ini, silahkan nanti di download buku apa saja gratis. Buku apa saja gratis Anda download itu pdfdrive.com, tanpa mesti regis pun nggak bisa Anda download langsung. Banyak sekali buku apa saja, termasuk buku-buku tentang personality, motivasi, psikologi gitu, itu banyak. Jadi banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari juga. PDF Drive, jadi silahkan nanti di download dari sana. Kemudian metode pembelajarannya, kita nanti strateginya itu saya akan siapkan slide-nya, fotonya, kemudian saya saya jadikan video. Kemudian videonya saya taruh di YouTube. Anda lihat video tersebut, Anda lihat kurang lebih 30 menit misalnya.
Nah, setelah itu kita mengadakan diskusi di Google Classroom-nya. Atau bisa saja nanti saya jelaskan lagi sebentar di Google Meet, sebentar itu kita bisa diskusi pada Google Classroom-nya. Nah, seperti itu sampai dia selesai. Tugas-tugas nanti cukup diupload pada Google Classroom saja. Jadi supaya semuanya bisa dengan mudah bisa diaudit. Bagi institusi juga gampang auditnya, dosennya masuk atau enggak, ketahuan itu, dosennya bisa tugas atau enggak, dosen ini ngasihkan materi sesuai silabus atau enggak, gitu bisa dicek oleh institusi, oleh badan penjaminan itu. Dengan badan penjaminan bisa membayar. Nah, kemudian ya di sini aktivitas kelas berusaha tidak terlambat dalam memperoleh pengetahuan baru, jadi jangan sampai tertinggal. Bahasa Inggrisnya tolong diperbaiki. Kemudian tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tapi juga dalam mengembangkan karakter. Ini yang saya katakan karakter itu diri Anda itu yang Anda kembangkan sendiri ke arah positif itu sebenarnya. Anda nggak mesti jadi seseorang yang lain. Anda nggak perlu menjadi seseorang yang lain. Anda juga dari seseorang, nggak usah. Anda harus jadi diri Anda sendiri dengan cara Anda sendiri. Anda bersikap dengan norma-norma yang berlaku dengan diri Anda sendiri. Standar norma kan ada, standar aturan kan ada, dan yang menjalani itu kita, karakter kita yang menjalaninya. Boleh katakan ilustrasinya seperti apa ya, kayak orang apa lah ya, kayak orang jalan di sebuah jalan gitu, jalan kaki gitu. Nah, kalau orang jalan bermacam-macam, orang lewat depan kita waktu jalan kaki itu kan banyak itu. Kita lihat ada yang jalannya masuk tangannya ke kantong, ada yang misalnya buka tangan, ada yang misalnya yang tangannya ke belakang. Nah, ya itu style dia, cara dia gitu, karakter dia. Artinya lebih baik Anda nyaman dengan karakter Anda sendiri daripada Anda bersembunyi di dalam karakter orang lain. Kemudian memanfaatkan banyak media, jadi Anda jangan Anda tergantung sama saya. Yang diinginkan itu satu, saya ajarkan, Anda cari lagi 5 lagi di luar untuk penganiayaan diri Anda. Salah satu indikasi atau indikator bahwa dosen itu berhasil adalah dia bisa membuat mahasiswanya lebih baik dibandingkan dengan dosen itu sendiri. Jadi tingkat mahasiswa jadi dosen itu baru dosen itu berhasil. Nah, memanfaatkan banyak media, jadi Anda eksplorasi sendiri dari banyak sumber. Nah, dosen fasilitator mahasiswa harus lebih aktif dan sering lakukan evaluasi bersama-sama dengan dosen. Artinya, fasilitator saya sudah mempelajari materi ini bertahun-tahun yang lalu dan mengasuh mata kuliahnya sejak bertahun-tahun yang lalu. Nah, artinya boleh katakan saya duluan tahu dibandingkan dengan saudara itu 1 malam. Setelah saya sampaikan, saya beritahu, ya sama-sama tahu. Nah, untuk itu saya dan Anda setelah sama-sama tahu, sama-sama belajar lagi. Anda belajar, saya juga belajar. IT itu perkembangan pesat. Setelah sama-sama belajar, sama-sama tahu, sama-sama bergerak lagi. Artinya Anda bergerak ke depan, saya juga bergerak ke depan. Nah, disitulah nanti baru kelihatan bisa saja mahasiswanya lebih hebat daripada dosennya. Seperti itu. Kemudian proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi. Jadi saya tidak mengacu pada dokumen saja. Itu saya memperhatikan keseharian, sikap dan perilaku dari mahasiswa tersebut, seperti kekonsistenannya. Kayak menghadiri sesi kuliah itu penting, misalnya ada yang terus-menerus masuk, itu tanda dia konsisten dan bertanggung jawab. Ada yang nggak masuk tanpa alasan yang jelas, berarti ada yang bermasalah di sikap atau dia ini dalam sikap atau pertanggungjawaban dia.
tidak bertanggung jawab dengan apa yang harus dilakukan. Artinya, kuliah itu sudah Anda mulai. Tanda Anda bertanggung jawab adalah Anda sudah mulai, Anda harus selesaikan. Jadi, Anda jalani, Anda harus nikmati. Nah, seperti itu baru tidak akan bertanggung jawab. Jadi, jangan sampai Anda sudah memulainya, Anda tidak menjalani dengan baik dan tidak menyelesaikannya. Nah, kemudian jauhkan perasaan takut salah. Nah, biasanya kalau dalam belajar biasanya banyak yang takut salah, berusaha ininya, berusaha itu, ya kan. Ya namanya belajar pasti ada mengorbankan sesuatu, bisa aja komputernya rusak, laptopnya rusak, handphonenya hancur. Nah, kalau rusaknya itu jelas sebabnya kenapa, nggak apa-apa. Seperti misalnya komputer digunakan oleh mahasiswa untuk praktek di labor misalnya. Pada waktu digunakannya, kemudian komputernya meledak gitu misalnya gitu. Nah, terus gimana? Iya, jelas kan komputer itu memang untuk digunakan praktek dan sekarang sudah rusak. Ilmunya tinggal sama mahasiswa. Buatnya soalnya apa? Mengambil itu. Nah, kembali seperti orang belajar silat misalnya. Kalau orang belajar silat itu nggak mungkin dia mulus-mulus itu aja, pasti banyak goresan, lemar, patah-patah dan segala macam. Ya pasti ada jejak-jejak dia meraih kesuksesan itu. Nah, sementara orang kan melihat orang sudah sampai di atas, sudah sukses dia sekarang, nyaman sekarang, tanpa kita tahu apa yang telah dikorbankannya untuk sampai ke atas. Jadi banyak kita ada yang sampai kehilangan ini, kehilangan itu, kerugian itu, akan sampai misalnya boleh katakan nyaris kehilangan jiwa dia untuk mempelajari itu misalnya. Nah, di kuliah misalnya banyak nyaris seperti itu. Nah, itulah proses yang mesti dia lalui, itulah sejarah hidup dia, itulah perjuangan dia untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, sementara penontonnya kan tahu dia sampai di atas, hebatnya sekarang, suksesnya sekarang, apa tahu apa yang ada di balik itu. Nah, kemudian mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja, tapi dapat menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner. Jadi metode interdisipliner ini kita orang IT ini harus mampu berkolaborasi juga dengan bidang ilmu lain. Contoh misalnya gini, saya diminta untuk mengkomputerisasi sebuah rumah sakit. Waktu kuliah saya nggak belajar rumah sakit, saya juga nggak tahu tentang rumah sakit. Tahunya kalau sakit datang ke rumah sakit berobat, itu pulang selesai. Sistem di dalamnya nggak tahu, gimana caranya nggak tahu, jenis-jenis obat nggak tahu, apa itu poliklinik nggak tahu, apa itu, bagaimana itu dokter bekerja nggak tahu. Tetapi pada saat kita mesti mengkomputerisasi, kita mesti tahu semuanya, karena yang fisik mau didigitalkan. Inilah misalnya nanya sama bagian rekam medis, data pasien itu apa-apa saja, jenis-jenis pasiennya bagaimana, kemudian pasien itu datangnya caranya gimana saja, kemudian pembayaran pasiennya gimana, tanggung sendiri, ditanggung oleh ada yang menjamin, kalau yang menjamin siapa saja, asuransi apa aja asuransinya, kemudian apalagi jaminan dari perusahaan dan segala macamnya. Ini cara bayar gimana, ada yang cash, ada yang transfer, ada yang misalnya ada yang menjamin dan segala macamnya. Semua itu dipelajari semua. Akhirnya begitu selesai pekerjaan itu, sedikit banyaknya kita jadi ngerti tentang sistem rumah sakit. Padahal sebelumnya nggak belajar, sebelumnya nggak tahu. Tapi dengan cara seperti itu belajar. Artinya kita sebagai analis harus terbuka terhadap bidang ilmu lain. Nah, nanti misalnya kalau ada orang misalnya minta tolong sama Anda, tolong buatkan saya aplikasi penggajian di kantor saya. Yang mana Anda tahu, berarti Anda supaya tahu, Anda pergi ke sana, pelajari itu tadi, misalnya dokumennya, pelajari, tanya-tanyakan apa yang nggak tahu. Kemudian lakukan pekerjaan Anda dan diskusikan dengan jalan sendiri aja, diskusikan sama mereka.
Bisa cek Pak, gimana nanti benar nggak begini, supaya kalau proses awal kita itu baik, identifikasinya bagus, maka akan meminimalkan atau mengurangi aktivitas pada saat maintenance, pada saat operasional. Tapi kalau nggak bagus pada saat awal identifikasi kebutuhan itu, programnya asik buka terus tuh, rusak, ada kendala terus, sebentar pengguna komplain, akhirnya bisa diputus itu program, nggak usah pakai lagi, kembali ke sistem lama. Nah, jadi itu saudara-saudara sebagai gambaran umum dari materi kita, dan kita bisa langsung nanti lanjutkan sesi kita di forum diskusi. Oke, kita stop share-nya dulu. Oke, sekarang di ruangan ini kita semuanya ada 9, berarti yang hadir pada hari ini ada sebanyak 8 orang. Jadi diskusi lanjutannya kita nanti cek aja di dalam Google Classroom, baca instruksi di sana dan apa yang mesti dilakukan. Dan saya kira sesi awal ini sebagai pengantar untuk daringnya sudah bisa saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya, dan kita langsung lanjut ke Google Classroom kita.